Ini mohon jalan keluar dari asosiasi yang datang mengeluh ke Komisi 6. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengelolaan kawasan Grand Boutique Center di Mangga 2, Pak. Dari kereta api. Ya. Ini kan ada lahan di situ. Udah ada persetujuan, penugasan supaya pengelolaannya diserahkan kepada koperasi di sana. Nah, ini kita butuh, mereka butuh penugasan dari Dirut KAI ke Dirut KAPM. KAPM kan anak usaha. Anak usaha kereta api Indonesia. Ini ada dua direksi sudah tanda tangan, Pak. Tapi yang sisa lainnya belum berani karena nunggu dirut. Nah, ini udah setahun, Pak Erik. Yang kayak kayak gini lah birokrasinya panjang sekali, Pak. Nah, ini mohon Pak Erik bisa catat karena mereka tuh di dapil saya nih, aspirasi nih, Pak. Ya. Banyak nyumbang suara ke saya sehingga bisa masuk lagi Komisi 6. Ya, betul kan? Pak, kan biar ketemu lagi kita. Gitu. Nah, ini cukup lama sudah berlarut-larut nih. Pernah mereka udah demo dulu. Ya. Nah, ini mohon Pak Menteri bisa mencatat nih, Pak. Dua poin penting ini. Kalau yang lain sih saya setuju Bapak ini bagus lah. Cemerlang gitu. Mimpin perusahaan seperti BUMN ini berhasil gitu. Ini dari lubuk hati yang terdalam saya apresiasi sama Bapak gitu. Kalau saya bilang nggak bagus, saya bilang nggak bagus. Saya kritik. Tapi ini bagus Pak Menteri ini. 90 triliun itu saya pikir memang kurang Pak. Bulatin aja 100 Pak. Jadi itu. 100 kan bagus angkanya. Jadi itu. Dan saya yakin bisa berhasil. 100 triliun itu bagus angkanya. Ya. 100 itu kan angka bagus gitu. Nah, no, tolong nanti mungkin bisa ditambah gitu. Catatan saya soal BUMN ini memang ada beberapa, ini keberhasilannya banyak. PMN, sorry, dividen, pajak besar, sumbang ke negara. Tapi selalu di luar itu, selalu ngaitkan dengan yang negatif. Nah, ini tolong diselesaikan ya Pak Arya kan? Selalu kritik-kritik di grup itu. Ya saya baca terus itu Pak Arya menjawab terus. Ini dijawab terus Pak. Bagus Pak anak buah Bapak ini Pak. Dia counter terus semua yang di grup apa itu? Grup apa itu? Sinergi BUMN apa itu ya. Jadi itu. Nah, itu soal selalu yang disorot pertama soal PMN. Ini gede banget di PMN setiap tahun. Padahal kita tahu ini masalahnya banyak kan. PMN lah karena PSO dan sebagainya. Jadi itu. Tapi orang luar ya biasa cari-cari kelemahan. Yang kedua adalah soal BUMN yang bangkrut. Sorotan. Nah, jangan nanti untuk ke depan jangan lagi ada yang bangkrut gitu ya. Jadi semuanya mestinya sudah baik. Yang ketiga soal BUMN yang krisis kena kasus hukum. Ya. Nah ini ke depan nih harus dicegah Pak. Dari mana? Dari pemilihan direksi sama komisaris Pak. Kalau Pak Menteri ini milihnya direksi sama komisaris banyak nggak benar dan nggak kerjanya, nanti kena juga. Saya tahu ini berat Pak, Bapak ke depan ini milih direksi dan komisaris. Terus terang lebih berat dari periode periode sebelumnya ini. Periode ke depan akan lebih berat. Bapak milihnya itu banyak tekanan nanti. Tapi itu penting Pak. Kalau enggak krisis hukum jalan terus nanti kasus hukum. Yang keempat adalah soal GCG, Pak. Ini banyak juga di BUMN. Nah, empat hal ini yang selalu disorot oleh orang luar. Dia nggak mau tahu soal dividen Bapak begitu besar dan sebagainya yang diberikan oleh BUMN. Dan mereka nggak mau tahu. Ini aja dikaitkan nih. Ini terus. Nah, ini yang harus Bapak antisipasi menurut saya. Ya. Jadi, dari berbagai grup WA itu saya baca terus, itu aja yang diserang Pak Erik. Ya, selalu ada lubang dia serang terus dan serang terus. Nah itu, jadi dua catatan penting tadi dari aspirasi dapil, Pak, soal pengelolaan kawasan Grand Boutique Center. Bapak tolong kontak di rut KAI-nya ini biar lebih cepat. Dan yang kedua soal suplai gas. Suplai gas Pak Tiko. Tinggal 50% sekarang, Pak. Ya. Jadi mohon diperhatikan, Pak. Terima kasih, Pak Baik, makasih Pimpin. Prof.